Belakangan isu politik nih ramai beredar, terutama soal perjanjian-perjanjian politik Anies Baswedan yang nggak pernah ditepati atau bisa disebut belum dilunasi, belum ditunaikan. Emang sih kalau ngomong soal janji manis, lo boleh tahu, boleh bertanya atau boleh menganalisa kira-kira janji manis apa yang pernah ditunaikan Anies. Kalau soal janji, wuset, ngomongnya luar biasa. Sangat manis, sangat indah. Tapi kan omongan bisa satu hal, sementara realisasi persoalan lain. Yang pertama adalah soal perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Pak Prabowo Subianto. Itu barangkali dibuat menurut gue sekitar sebelum Pilkada Jakarta deh. Waktu itu memang Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo mau mendorong Anies sebagai calon kepala daerah di DKI. Katanya pada saat itu ada perjanjian. Salah satu item perjanjiannya ini spekulasi bahwa Anies nggak akan maju sebagai calon presiden kalau Prabowo mau maju juga sebagai presiden atau sebagai calon presiden. Artinya dalam perjanjian itu Anies tidak katakanlah bersedia untuk tidak bersaing dalam Pilpres melawan Prabowo. Itu spekulasi orang. Tapi kalau mendengar wawancara Anies sama Najwa Shihab, Anies pernah sampaikan itu loh. Bahwa dia nggak akan maju sebagai capres kalau Prabowo juga maju sebagai capres. Barangkali apa yang diomongin Anies itu relate atau katakanlah sesuai dengan perjanjian yang pernah ditandatangani. Tapi kan sekarang beda. Anies adalah capres pertama yang sudah diusung oleh partai-partai pengusungnya. Dia bahkan udah keliling Indonesia teriak-teriak dirinya capres. Dia yang berjanji, dia juga yang mengingkari. Itu soal perjanjian politik dengan Pak Prabowo. Ada lagi. Nah, ini diungkapkan sama Erwin Aksa. Erwin Aksa ini adalah salah satu tim suksesnya Anies Baswedan pada saat Pilkada Jakarta. Sebetulnya menurut cerita Erwin Aksa, dia adalah tim suksesnya Sandi. Dia berpikir bagaimana mendorong Sandi maju menjadi calon kepala daerah di DKI. Tapi waktu itu dia mencari pasangan, siapa yang mau dipasangkan dengan Sandi. Ketika dia menjumpai Anies Baswedan, Anies nawar kalau nggak jadi gubernur gue nggak mau. Artinya dia nggak mau dalam posisi wakil. Sandi mengalah. Nah, dua tokoh ini, calon gubernur dan calon wakil gubernur, yang namanya kampanye kan pasti perlu biaya, perlu duit, perlu bensin. Emangnya orang teriak-teriakan di lapangan, bahkan sampai menahan atau datang ke TPS-TPS, mengancam-ngancam siapa yang memilih para pendukung penista agama, maka dia akan dipersekusi dengan suasana seperti itu. Emangnya orang-orang itu nggak perlu nasi bungkus? Kan perlu nasi bungkus. Karena itu ada perjanjian soal biaya, soal siapa yang mengeluarkan. Waktu itu Anies belum apa-apa. Dia baru dipecat sebagai Mendikbud oleh Pak Jokowi. Jadi nggak punya pekerjaan yang jelas. Tapi kampanye butuh biaya. Akhirnya Sandi yang mengeluarkan uang dengan syarat uang itu dibagi atau biayanya dibagi. Anies kabarnya menandatangani perjanjian hutang piutang senilai 50 miliar. Nah, Erwin Aksa yang melemparkan isu ini ke depan publik melalui satu wawancaranya. Sampai sekarang katanya atau kabarnya uang janji 50 miliar itu belum dilunasi ke Sandi. Janji tinggal janji lagi. Tapi realisasi entah kemana-mana. Banyak orang bereaksi. Katanya ya sudah kita bikin sumbangan aja buat Anies Baswedan untuk melunasi hutangnya kepada Sandi.
emang agak lucu-lucuan juga sih. Ya sudah, kalau mau lunasin aja. Kenapa harus teriak-teriak mau ngumpulin duit? Anies tuh duitnya masih banyak sampai sekarang setelah tidak lolos atau katakanlah setelah selesai jadi gubernur DKI Jakarta. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa dua hal ini, ada satu perjanjian Anies dan Prabowo, yang kedua soal utang piutang Anies dan Sandi, itu tiba-tiba mengemuka ke publik. Yang perjanjian Anies dan Prabowo itu Sandi yang ungkapkan. Sementara soal utang piutang Sandi sama Anies itu yang ungkapkan adalah Erwin Aksa. Kenapa? Feeling gua, ini adalah usaha Sandi agar dia dijauhi atau dipersepsikan tidak lagi satu gerbong dengan Anies. Kan Anies Sandi kan waktu Pilkada Jakarta cukup solid ya, dianggap satu gerbong. Sandi mengungkapkan ini bahwa dia sudah tidak lagi ada di barisannya Anies Baswedan. Kemudian Erwin Aksa sengaja mengungkapkan ini juga bahwa Anies masih utang loh sama Sandi. Sementara Sandi udah nggak di barisan yang sama, jadi tolong dong dilunasin utangnya. Begitu pesan yang ingin disampaikan ke publik. Kita memaklumi pesan itu yang pertama karena Partai Gerindra, partainya Sandi misalnya mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Jadi kalau Sandi adalah bagian dari Partai Gerindra kan nggak mungkin runtang-runtung sama Anies Baswedan berdua. Nggak mungkin dia membantu Anies Baswedan. Yang kedua, Sandi juga kepingin maju atau ikut kontestasi Pilpres. Dia sadar mungkin posisinya bukan nomor 1, tapi nomor 2. Kalau dia posisinya nomor 2, maka peluangnya kayaknya Sandi sudah memutuskan nggak mau bareng-bareng Anies lagi. Ya mungkin karena itu. Karena dia tahu banget janjinya belum pernah direalisasi. Cuma berani tanda tangan atau berani ngomong di atas kertas doang. Tapi kenyataannya nggak pernah direalisasi. Dia mau cari-cari cara bahwa dia posisinya ada berseberangan dengan Anies. Mungkin, bukan tidak mungkin, dia juga kepingin ditegur-tegur, disapa-sapa oleh Pak Ganjar Pranowo. Atau barangkali dia berharap ada lagi calon Prabowo Sandi pada saat 2024 nanti. Kita nggak tahu petanya, tetapi kalau dari beberapa gerakan politik yang pernah dilakukan oleh Sandi, kemarin-marin dia sempat membuat kesal orang Gerindra juga loh. Karena dinilai bermesra-mesra dengan P3. Bahkan isunya Sandi pernah mau lompat menjadi warga P3. Isunya itu kencang banget. Isu seperti itu juga dikonfirmasi ketika Sandi memilih datang di acara P3 ketimbang berdekat-dekatan atau dipotret berdekat-dekatan dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi sekali lagi Sandi membantah bahwa dia tetap warga Gerindra, belum pindah ke P3. Kenapa Sandi coba mencari celah ke P3? Karena kan ada peluang. Barangkali dengan adanya P3 bisa didorong-dorong sebagai cawapres. Karena P3 dalam asumsinya Sandi juga dekat dengan Pak Ganjar Pranowo. Keluarganya Pak Ganjar dari sisi Bu Atikoh itu memang terdiri dari tokoh-tokoh besar di partai tersebut. Sehingga ada peluang untuk didorong-dorong ke arah sana. Tapi ya disemprit kan sama Partai Gerindra. Gue ingin mengatakan begini, ada dua isu yang dilontarkan ke publik yang ingin digambarkan oleh Sandiaga Uno bahwa Anies Baswedan seringkali orang yang tidak menepati janji. Janji sesama politisi, itu kejadiannya. Tapi barangkali kita nggak perlu kaget juga dengan isu tersebut. Warga Jakarta udah kebiasa dengan itu. Janji mau membangun rumah DP 0%. Coba lo lihat sekarang, mana dari target 200.000 rumah yang terrealisasi paling 0, sekian persen doang.
Janji pengen naturalisasi kali-kali di Jakarta agar berkurang banjirnya. Mana kali yang dinaturalisasi? Nggak ada. Janji OKOC. Ini malah nggak jelas semua. Nggak oke, nggak juga oce. Nggak jelas semua. Artinya janji-janji kampanye yang pernah disemburkan oleh Anies dulu sama sekali atau boleh dikatakan tidak ada yang real terrealisasi. Janji pengen menghentikan reklamasi. Toh Anies juga yang akhirnya meresmikan dan mengizinkan reklamasi. Janji-janji itu semua ya cuma di mulut. Janji-janji itu semua cuma teori. Bagi Anies antara teori dan praktek itu bisa berbeda jauh. Kenapa? Ya karena dia nggak punya beban untuk mengatakan apa yang tidak akan dilakukannya. Gue Eko Kuntadi, terima kasih.